Magister Ilmu Hukum, program studi Magister Ilmu Ekonomi, program studi Magister Ilmu Kelautan, dan program studi Magister Ilmu Pertanian hari ini, Rabu tanggal 10 Februari tahun 2021 dimulai. Yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Khairul Ternate, yang kami hormati Wakil Direktur 1 dan Wakil Direktur 2, yang kami hormati para Ketua Program Studi Magister Program Pasca Sarjana Universitas Khairul Ternate, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Pasca Sarjana Universitas Khairul Ternate, dan yang paling berbahagia Bapak Ibu beserta yudisium periode 1 tahun akademik 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan yudisium yang dilaksanakan oleh program Pasca Sarjana Universitas Khairul Ternate. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Khairul Ternate. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para sahabat Direktur dan Kaprodi, para dosen yang sempat hadir yang saya hormati, dan saya banggakan sahabat-sahabat saya, kolega saya, para
calon wisudawan yang hari ini berjumlah 33 orang. Teman-teman staf Pasca Sarjana yang saya cintai, alhamdulillah dengan mengucapkan syukur hari ini kita masih sempat bertemu, sekalipun memang pertemuan itu pasti ada perpisahan karena memang kita ditakdirkan untuk datang dan pergi. Bapak Ibu, pertama para calon wisudawan yang hari ini di Visium yang saya cintai, saya mengutip ilmunya Ibu Yus dan Ibu Jan. Dalam ilmu Ibu Yus dan Ibu Jan, bahwa proses pertumbuhan itu pasti mengalami kematian. Kalau tidak ada kematian, maka tidak akan menuju kesempurnaan. Peristiwa pembelahan sel itu ada tahapannya, dan ada satu tahap yang disebut dengan tahap istirahat. Sarjana selalu sepakat, dan itu bukan hanya sekedar kemauan saya sebagai direktur, tapi kalau kemauan saya sebagai orang tua memang iya. Tapi terhadap para sahabat semua, Kaprodi, wakil direktur dan teman-teman dosen, saya menginginkan dan akhirnya menjadi kesepakatan bersama, marilah kita dorong segera untuk berakhir, segera mengalami tahap istirahat itu, karena tahap istirahat itu yang saya sebut dengan kematian itu diproses secara cepat. Artinya Bapak Ibu, kami tekankan agar lebih cepat selesai, karena dengan lebih cepat selesai maka Anda akan masuk pada zona yang lain atau dunia yang lain, kembali ke dunia kerja, dan itu yang saya sebut dengan kematian adalah proses menuju kesempurnaan. Bapak Ibu, kami tidak punya harapan yang muluk-muluk, tetapi harapan kami telah tertuang dalam tesis dan juga menjadi harapan Bapak Ibu, bahwa hari ini mungkin Visium dan besok kita akan berpisah, tetapi kami tetap berada bersama-sama dengan Bapak di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing. Itu yang saya sebut bahwa kalau hari ini di Visium bukan berarti Bapak Ibu istirahat, tetapi Bapak Ibu akan membawa misi kita di tempat kerja Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu di Visium, besok Bapak Ibu berada di tempat tugas masing-masing, dan kita semua berharap bahwa kemarin, hari ini, dan besok itu berbeda. Artinya apa? Bahwa ketika Bapak Ibu berada di tempat tugas masing-masing, sudah beda sebelum magister dan sesudah magister. Kultur karakter sudah harus berubah. Saya dalam banyak kesempatan ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa mengapa Pak Direktur itu berharap agar mahasiswa cepat selesai. Pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang mengkritik bahwa apakah kualitas dipertanggungjawabkan? Saya mengatakan dengan kalimat yang sederhana, dengan diberikan kepercayaan magister, sudah pasti bahwa Bapak Ibu tampil berkarakter sudah berbeda dengan Bapak Ibu sebelum menjadi magister. Artinya apa? Bahwa di tempat tugas Bapak Ibu, nama saya dan nama seluruh dosen itu melekat bersama-sama dengan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melaksanakan aktivitas tugas. Dan kedua, bahwa ketika Bapak Ibu meninggalkan universitas ini karena hari ini di Visium dan nanti besok ikut wisuda, besok kata orang Jawa, tetapi jangan lupa bahwa nama baik Universitas Khairul yang kita besarkan sejak tahun 1964 sampai saat ini, 1964 Universitas Khairul berdiri sampai saat ini, itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa panjang. Kata Pak Wali satu, keberhasilan itu hanya dapat dilihat 10%, tetapi jatuh bangunnya 90% itu tidak dilihat oleh banyak orang. Hari ini Bapak Ibu sampai saat ini Bapak Ibu mencapai gelar magister, dan kita semua sama-sama melakukan proses ini. Tetapi jangan lupa
bahwa orang melihat kita itu hanya 10%. Jatuh bangunnya kita 90% itu tidak dilihat. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika Bapak Ibu berada di tempat tugas sebagai pimpinan pasca sarjana dan sekaligus sebagai orang tua di Universitas Hairul, jangan lupa jangan membuat sesuatu yang berbeda ketika Bapak Ibu sudah magister. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa bahasa kasarnya jangan kasih susah orang. Manfaatkan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan melalui diskusi selama kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun itu untuk kepentingan banyak orang. Kalau itu sebuah kebijakan, jangan lupa bahwa kebijakan itu harus menguntungkan orang yang bijak. Karena Bapak Ibu saya yakin akan berada pada pengambil kebijakan di tempat tugas masing-masing. Buat kebijakan, itu ilmu yang orang hukum. Tapi saya dapatkan itu ketika saya berada di birokrasi. Kalau buat kebijakan, kebijakan itu menentukan yang bijak, bukan yang menentukan pengambil kebijakan. Bapak Ibu yang keempat, kalau misalnya itu, yang keempat, bahwa ketika Bapak Ibu berada di sini selama rentang waktu mengikuti pendidikan di S2, kita hanya bersama-sama untuk mengefektifkan keterampilan berpikir. Proses pendidikan sesungguhnya adalah mengefektifkan keterampilan berpikir yang sesungguhnya potensi itu sudah berada pada diri kita masing-masing sebagai potensi inherent, potensi bawaan. Akhir dari mengefektifkan, memaksimalkan keterampilan berpikir adalah orang akan melahirkan keterampilan hidup. Setiap orang yang kita bijak atau setiap orang yang kita lihat, layanilah orang itu dengan baik, karena mereka juga menginginkan hidup lebih panjang sebagaimana yang kita diamanahkan oleh rakyat negara untuk melaksanakan tugas kita sekarang. Bapak Ibu, yang terakhir, yang keenam, yang terakhir, pasca sarjana dan Universitas Hairul tidak akan menjadi besar kalau alumni itu tidak ikut membesarkan. Sampai saat ini kami punya 400 lebih mahasiswa, termasuk Bapak Ibu hari ini di museum. Kami berharap bahwa ketika 33 orang ini keluar, bisakah 66 orang masuk? Itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Bangsa, daerah ini menjadi bagian dari bangsa ini adalah membutuhkan tanggung jawab kita bersama-sama untuk membangun daerah dan bangsa ini. Dan saya kira demikian Bapak Ibu sambutan, tapi terkesan nasihat. Karena saya lihat di ruangan ini saya paling kakak, jadi kalau misalnya saya nasihat juga tersalah. Mudah-mudahan kita semua sukses di sini dan sukses di tempat kerja, sukses di masyarakat. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Direktur Program Pasca Sarjana nomor 533 garis miring UN 44.8 garis miring KM titik 07 garis miring 2021 tentang Yudisium Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Hairul periode ganjil tahun akademik 2020-2021, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal ditetapkan pada keputusan ini nama-nama mahasiswa sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 sampai dengan yang memuat tentang predikat kelulusan dan memuat pelaksanaan tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan pada keputusan ini telah dinyatakan lulus dalam Yudisium periode ganjil tahun akademik 2020-2021 pada program studi Magister Manajemen, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Kelautan,
dan Ilmu Pertanian Program Pascasarjana Universitas Hairul. Kedua, kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium ini berhak mengikuti wisuda pada bulan Maret tahun 2021. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Ternate pada tanggal 8 Februari 2021, Direktur Said Hasan, NIP 1965 0108 1991 03 1003. Lampiran 1, Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Hairul nomor 533/UN 44.8/KM 07 2021. 1. Najamuddin Saribulan, SPD MSI, konsentrasi Manajemen Pendidikan, lama studi 2 tahun, IPK 4,0, predikat kelulusan ujian. SPD MSI, konsentrasi Manajemen Pendidikan, lama studi 2 tahun, IPK 3,96, predikat kelulusan ujian. Agak lama kalau perempuan, maka biasa agak lama. 3. Taufik Kurniawan, SSTP MSI, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, lama studi 2 tahun, IPK 3,61, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ini jarak kopi tuh. 4. Muhammad Fadli SE MSI, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, lama studi 2,4 tahun, predikat kelulusan sangat memuaskan. 5. Fitriani SOS, Magister Sains, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, lama studi 2 tahun, IPK 3,80, predikat kelulusan sangat memuaskan. Nah, Surya Yasin, SPI MSI, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, lama studi 2 tahun, IPK 3,65, predikat kelulusan sangat memuaskan. 7. Jacqueline Jos Maitimu, sarjana pendidikan Magister Sains, konsentrasi Manajemen Pendidikan, IPK
3,25, predikat kelulusan memuaskan. 8. Ida Setia, sarjana ekonomi, magister sains, konsentrasi manajemen sumber daya manusia, lama studi 2 tahun, IPK 3,85, predikat kelulusan ujian. 9. Rahmat Alias, sarjana pendidikan, magister sains, konsentrasi manajemen pendidikan, lama studi 2,4 tahun, IPK 3,59, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhani Marwa, sarjana pendidikan, magister sains, konsentrasi manajemen pendidikan, lama studi 2 tahun, predikat yudisium ujian. 11. Dasrul Daniar, sarjana ekonomi, magister sains, konsentrasi manajemen sumber daya manusia, lama studi 2 tahun, IPK 3,58, predikat yudisium sangat memuaskan. Selanjutnya dipanggil ke depan Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Namrufel SH MH. Kalau yang baru turun itu KPS Management, Dr. Abu Ramadjana ST SE MM. Nah, adalah lampiran 2. Yudisium mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum program pasca sarjana periode pertama tahun 2021. 1. Dian Hayati Naswaradi, sarjana hukum, magister hukum, konsentrasi hukum pidana, lama studi 2,6 tahun, IPK 3,83, predikat yudisium sangat memuaskan. Jaini Fatipor, sarjana hukum, magister hukum, konsentrasi hukum pidana, lama studi 2,6 tahun, IPK 3,83, predikat yudisium sangat memuaskan. 3. Tomat Evi Lazarus Ramandei, sarjana hukum, magister hukum, konsentrasi hukum pidana, lama studi 2,8 tahun, IPK 3,73, predikat yudisium sangat memuaskan. 4. Setiawan Pramularsi, dokter hewan, magister hukum, konsentrasi hukum tata negara, lama studi 2,9 tahun, predikat yudisium sangat memuaskan. 5. Rudi Hamzah, sarjana ilmu pemerintahan, magister hukum, konsentrasi hukum pidana, lama studi 3 tahun, IPK 3,70,
predikat yudisium sangat memuaskan. Irwansa, sarjana sastra, magister hukum, konsentrasi hukum pidana, lama studi 2 tahun, IPK 3,97, predikat yudisium ujian. Ya, kasih tepuk tangan sedikit. Muhammad Haji Jalal, sarjana hukum, magister hukum, konsentrasi hukum pidana, lama studi 2 tahun, IPK 3,87, predikat kelulusan ujian. 8. Hanu Nur Hidayat, sarjana hukum, magister hukum, konsentrasi hukum pidana, lama studi 2 tahun, IPK 3,87, predikat yudisium ujian. Ya, alamat sedikit tadi itu Pak Muhammad Jalal itu 3,93 ya. 9. M. Hakus Sudarsono, sarjana hukum, magister hukum, konsentrasi hukum pidana, lama studi 2 tahun, IPK 3,97, predikat yudisium ujian. 10. Abdul Rahim Taha, sarjana apoteker, magister hukum, konsentrasi hukum tata negara, lama studi 3 tahun, IPK 3,70, predikat yudisium sangat memuaskan. 11. Sugianur, sarjana hukum, magister hukum, konsentrasi hukum perdata, lama studi 3,4 tahun, IPK 3,83, predikat yudisium sangat memuaskan. Selanjutnya Ketua Program Studi Ilmu Kelautan yang mewakili mungkin Pak Dr. Abdurrahman Baksir, karena Ketua Program Studi lagi berada di rumah sakit untuk perawatan. Mari kita doakan bersama-sama ya, supaya beliau juga segera pulih dan segera bisa bergabung kembali bersama kita di sini. Yudisium mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan, program pasca sarjana periode pertama tahun 2021. 1. Abdullah Assagat, sarjana perikanan, magister sains, konsentrasi perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan, lama studi, ini lebih lama daripada SD, 6,1 tahun. IPK 3,48, predikat yudisium memuaskan. 2. Wiwin Pertiwi M. Sangadi, sarjana ekonomi, magister sains, lama studi 5,1 tahun, IPK 3,3, predikat yudisium memuaskan. Ya, perlu dilayani baik-baik. Makan banyak ini.
3. Irma Mansur, sarjana perikanan, magister sains, konsentrasi perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan. Lama studi 5,1 tahun, IPK 3,57, predikat yudisium memuaskan. Empat, Berlisa E. Ohorela, sarjana kelautan, magister sains, konsentrasi perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan. Lama studi 5,1 tahun, IPK 3,7, predikat yudisium memuaskan. Ya, ini Dr. Amran Hussein, Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi. Pikiran 4, Yudisium Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana periode 1 tahun 2021. 1. Saiful Bahri, sarjana teknik, magister sains, konsentrasi perencanaan pembangunan. Lama studi 2 tahun, IPK 3,78, yudisium pujian. 2. Anwar Sahitua, sarjana ekonomi, magister sains, konsentrasi kebijakan pengadaan barang dan jasa. Lama studi 2 tahun, IPK 3,378, predikat yudisium pujian. Ya, terima kasih Pak Dr. Amran. Selanjutnya kita panggil Ibu Ketua Program Studi dari Program Studi Ilmu Pertanian, Ibu Dr. Jauzia Latif. Silakan Ibu, ambil tempat di duduk. Lampiran 5, Yudisium Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pertanian Program Pascasarjana periode 2 tahun 2021. 1. Kartono, sarjana pertanian, magister pertanian, konsentrasi agroteknologi. Lama studi 3 tahun, IPK 3,89, predikat yudisium sangat memuaskan. Ibrahim Usman, sarjana pertanian, magister pertanian, konsentrasi agroteknologi. Lama studi 3 tahun, IPK 3,68, predikat yudisium sangat memuaskan. Tiga, Suwono, sarjana pertanian, magister pertanian, konsentrasi agroteknologi. Lama studi 3 tahun, IPK 3,64, predikat yudisium sangat memuaskan. Kalau ibu-ibu yang pasang rapi-rapi semuanya. 3, 4, Suryanti, sarjana pertanian, magister pertanian, konsentrasi
Agroteknologi, lama studi 3 tahun, IPK 3,96, predikat yudisium sangat memuaskan. Lima, Hasna, sarjana pertanian, magister pertanian, konsentrasi agroteknologi, lama studi 3,5 tahun, IPK 3,86, predikat yudisium sangat memuaskan. Terima kasih Bu Dr. Jamja. Nah, dengan demikian sudah selesai proses yudisium karena semua sudah dipanggil ke depan. Selanjutnya diserahkan kepada MC. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita akhiri kegiatan yudisium pada hari ini ada satu acara tambahan, yaitu sumbangan Unhail berbagi. Yang pertama adalah bencana di Sulawesi Barat dari Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Hairul Ternate melalui keluarga kerukunan Sulawesi Selatan, dan hal ini diwakili oleh Dr. Yusnani. Pada Bu Yus, persilakan. Yang kedua, bencana di Halmahera Utara. Penyerahannya dari Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Hairul Ternate ke Ternate Deep Community yang diwakili oleh Bapak Wakil Direktur 2. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yudisium yang dilaksanakan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Hairul Ternate. Kami seluruh sivitas akademik Program Pasca Sarjana tak lupa mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang telah mencapai gelar magister di Program Pasca Sarjana Universitas Hairul Ternate, dan semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Akhirnya, lebih dahulu kurang biasa kami mohon maaf. Allahumma mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.